me through my two-step. Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Sharing Time Kimia Medik dengan saya Rizky Puspitasari, NPM 2310100 dari kelompok 8. Stay tune! Nah, kali ini saya akan membahas mengenai petunjuk keselamatan kerja, peralatan dasar laboratorium, dan teknik sederhana laboratorium. Nah, sebelum kita membahas materi, di sini ada dua tujuan kita. Yang pertama, mengutamakan keselamatan diri sebagai praktikan yang bekerja di laboratorium kimia. Dan yang kedua, dapat menggunakan dan mengoperasikan alat-alat yang terdapat di laboratorium kimia. Nah, sudah tahu kan apa dua tujuan utama kita tadi? Nah, di sini saya akan memberitahu bahwa penanggung jawab dari Kimia Medik adalah Bu Ismalia Husna SSI Biomed. Halo Ibu Ismalia. Nah, untuk petunjuk keselamatan kerja itu sendiri, kita memiliki beberapa peraturan nih. Yang pertama, kita harus menggunakan kacamata pelindung. Seperti ini. Oke, yang kedua adalah mengenakan sepatu tertutup. Ingat, sepatu tertutup, bukan sendal ya. Untuk yang ketiga, dilarang makan dan minum, apalagi merokok, tidak boleh. Nah, yang keempat adalah kenali letak dan cara penggunaan P3K dan pemadam api. Ini digunakan agar jika terjadi kebakaran, kita bisa menggunakan alat pemadam tersebut. Dan apabila nanti terjadi kecelakaan dalam laboratorium, kita bisa menggunakan P3K tersebut. Yang kelima, anggaplah semua bahan kimia berbahaya. Jangan sekali-sekali mencicipi apapun kecuali yang diminta oleh asisten. Yang keenam, jika bahan kimia terkena mata, Anda harus mencuci dengan air sebanyak-banyaknya lalu lapor kepada asisten dosen. Yang ketujuh, jangan langsung membaui uap atau gas, tapi tepislah sedikit sampai ke arah hidung Anda. 8. Setiap reaksi yang melibatkan bahan kimia berbahaya atau berbau tidak enak harus berada di dalam lemari asam. Yang terakhir, jangan arahkan tabung reaksi yang sedang dipanaskan ke muka atau ke arah rekan Anda, karena isi tabung dapat menyebar. Nah, untuk peralatan dasar laboratorium yang pertama ada pipet tetes. Ini gambarnya. Pipet tetes biasanya digunakan ketika waktu pengujian kualitatif dengan penggunaannya untuk mengambil reagen yang hendak direaksikan pada tabung reaksi. Ketika akan mengencerkan atau membuat sebuah larutan yang telah mendekati tanda tera di labu takar, maka pipet ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil larutan supaya tidak melebihi tanda tera. Untuk mengambil indikator seperti mengambil indikator metil red sebanyak 3 tetes. Yang kedua adalah bunsen. Bunsen dibagi menjadi 2. 1, 2. Biasanya, pembakaran bunsen digunakan untuk menguji sampel mengandung logam alkali atau alkali tanah ataupun tidak. Sampel yang diuji akan dibakar dengan nyala api yang konstan selama waktu tertentu. Jika suatu sampel mengandung logam, maka akan memberikan warna pitar yang berbeda-beda. Yang ketiga ada spatula. Spatula berupa sendok panjang dengan ujung atasnya datar, terbuat dari stainless steel atau aluminium. Alat ini digunakan untuk mengambil objek. Spatula juga sering digunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertingkat. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan atau juga dipakai untuk mengaduk larutan. Selanjutnya ada Erlenmeyer atau wadah yang termasuk dalam kategori peralatan laboratorium yang biasanya dikenal sebagai barang mudah pecah belah. Labu hadir dalam berbagai bentuk dan berbagai ukuran. Ukuran labu laboratorium ditentukan oleh volume yang dapat dipegang. Biasanya dalam 1 metrik seperti mililiter atau liter. Labu pengukur terbuat dari gelas borosilikat. Mereka tersedia dengan atasannya digunakan dalam proses pencampuran, pemanasan, pendinginan, pelarutan, presipitasi, pendidihan seperti dalam penggilingan, pengukuran tanpa soket, stopper, atau bahkan tutup sekrup, penyimpanan larutan atau analisis. Nah, karena labu Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat, maka Erlenmeyer dapat dipanaskan dengan api atau pemanas. Karena tahan terhadap
pemanasan suhu tinggi, ukuran yang paling umum dari labu Erlenmeyer adalah 250 mm dan 500 mm. Tapi juga ada di dalam labu ukuran 50, 125, 250, dan 500 serta 1000 mili. Selanjutnya ada beaker glass atau glass beaker, atau biasa disebut dengan gelas piala. Adalah alat gelas kimia berbentuk silinder dengan dasar yang rata. Beaker glass ini umumnya terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas hingga 200 derajat Celcius. Beaker glass ini memiliki takaran tapi tidak digunakan untuk mengukur volume suatu zat cair karena alat ini hanya memiliki tingkat kelitian dengan akurasi 10% saja. Selanjutnya adalah labu didi, biasanya terbuat dari kaca tahan panas pada suhu 120-300 derajat Celcius. Umumnya beragam, mulai dari 250 mili sampai 2000 mili. Fungsi labu didi ini adalah untuk memanaskan larutan dan menyimpan larutan. Labu didi yang dasarnya berbentuk bundar biasanya digunakan untuk memanaskan bahan, sedangkan yang bawahnya flat. Selain untuk memanaskan bahan, dapat juga digunakan untuk menyimpan bahan karena saat diletakkan di meja, posisinya akan lebih stabil. Selanjutnya adalah pyknometer. Adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis atau densitas fluida. Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara kontinu. Fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara karena zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat-zat padat tidak dapat dikategorikan sebagai fluida karena zat-zat tersebut tidak bisa mengalir secara kontinu. Nah, sekarang kita masuk ke teknik laboratorium sederhana. Yang pertama adalah menggunakan pembakaran bunsen. Sebelum kamu menggunakan bunsen, pastikan lubang udara pada bunsen tertutup dengan cara memutar kolar atau menutup lubang udara. Yang kedua, tutup katup pasokan lokal dengan memutar pegangan dan pastikan saluran gas aktif. Tutup katup jarum di bagian bawah alat pembakaran, lalu buka katup pasokan lokal dengan memutar pegangan. Buka juga katup jarum di bagian bawah alat pembakaran hingga terdengar desis gas. Sis! Letakkan nyala api di bagian atas tabung dan nyalakan untuk mengatur api. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan neraca. Pertama, pilihlah kaca analitik mana yang akan digunakan pada posisi yang benar dan jangan lupa untuk mengatur terpas agar nantinya bisa dengan petunjuk yang ada pada buku manual. Nah, jika sudah, silakan untuk neraca ini ditempatkan pada tempat yang jauh dari hembusan angin atau panas yang terlalu berlebihan. Hindarkan juga neraca ini dari gangguan magnet yang ada di sekitar. Lakukan kalibrasi atau tara neraca. Neraca ini dilantas selalu untuk bermuslaf pada saat Anda selesai. Nah, jika sudah, silakan untuk neraca ini ditempatkan pada tempat yang jauh dari hembusan angin atau panas yang terlalu berlebihan. Hindarkan juga neraca ini dari gangguan magnet yang ada di sekitar. Lakukan kalibrasi atau tara neraca. Neraca ini dilantas selalu untuk bermuslaf pada saat Anda selesai. Matikan neraca jika ada nyala lagi dalam waktu dekat. Selanjutnya, cara menggunakan pipet volumetrik. Hal yang Anda harus perhatikan saat menggunakan pipet volumetrik ialah tidak basah. Jangan sampai kondisi pipet basah karena akan mempengaruhi volume sebenarnya. Cara untuk menggunakan alat ini ialah dengan menekan huruf A pada bola isap. Setelah Anda mengambil cairan dan untuk memindahkannya, Anda cukup menekan. Nah, selanjutnya ada cara menangani cairan. Harus memperhatikan kemungkinan terjadinya bumping atau meloncatnya cairan akibat peningkatan suhu drastis. Cara mencegahnya dengan menambahkan batu didih ke dalam gelas kimia. Yang pertama, lakukan pemanasan cairan dalam tabung reaksi. Yang kedua, jangan sampai mengarahkan
mulut tabung reaksi pada praktikan baik diri sendiri maupun pengocokan terus dilakukan saat setelah pemanasan. Lanjut lagi pemanasan cairan dalam gelas kimia dan labu Erlenmeyer. Bagian bawah dapat kontak langsung dengan api sambil cairannya digoyangkan perlahan sesekali orang lain. Yang ketiga, jepit tabung reaksi pada bagian dekat dengan mulut tabung. Yang keempat, posisi tabung ketika memanaskan cairan agak dimiringkan, aduk dan sekali-sekali dikocok. Selanjutnya diangkat hingga mendidih. Nah, untuk teknik laboratorium sederhana selanjutnya ada menangani padatan, meniskus, mengencerkan asam sulfat, memisahkan endapan, dan pengoperasian pH meter. Yang pertama, cara mengencerkan asam sulfat. Asam sulfat yang tergolong dalam asam kuat dan memiliki sifat korosif dan penarikan air yang kuat harus diperlukan dengan sangat hati-hati. Seperti ditunjukkan dalam video sifat asam sulfat. Bila terkena senyawa organik, maka asam sulfat akan menarik unsur H dan O dari senyawa tersebut dan hanya menyisakan karbon. Berbahaya ya. Nah, karena sifat tersebut, proses pengenceran asam sulfat dengan air harus dilakukan dengan prosedur yang benar, yaitu memasukkan asam sulfat sedikit demi sedikit dengan dialirkan melalui media ke dalam air. Siapkan air terlebih dahulu di dalam beker gelas. Alirkan asam sulfat pekat melalui batang pengaduk sedikit demi sedikit. Kemudian homogenikan. Masukkan asam sulfat juga tidak boleh dilakukan dengan meneteskan di atas air. Untuk teknik laboratorium sederhana yang terakhir adalah pengoperasian pH meter. Dalam menggunakan pH meter, yang pertama kita harus mengecek baterainya dulu ya. Yang kedua, cek indikasi atau elektroda pH. Ada cairan elektronik atau tidak di dalam pH meter. Yang ketiga adalah kalibrasi dengan larutan pH 7 dan masukkan elektroda ke dalam larutan pH 7 sesuai nilai pH. Selanjutnya, dibilas dengan Aquades. Ambil air sampel yang diukur pH-nya dan taruh dalam wadah, kemudian elektroda dimasukkan ke air tersebut dan tunggu beberapa saat sampai nilai tidak berubah atau stabil. Yang terakhir, baca. Setelah menggunakan pH meter, sebaiknya kita bilas dengan Aquades. Nah, selesai! Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai ketemu lagi di sharing time kimia medik yang selanjutnya. Jangan sampai selanjutnya ya.